Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Gangga Wiwardana dengan NIM 1202-194216 dari kelas SI 4304, dan kali ini kita akan membahas tentang determinan matriks. Nah, pada kali ini kita akan mencari determinan matriks dengan menggunakan 3 metode. Nah, metode yang pertama yaitu mencari matriks dengan metode Sorus. Kemudian yang kedua, kita akan mencari determinan matriks dengan menggunakan metode OBE. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari determinan matriks dengan metode ekspansi kofaktor. Jadi yang pertama yaitu determinan matriks. Nah, notasi determinan matriks di sini dimisalkan yang ingin kita cari yaitu matriks A, yaitu notasinya seperti ini. Det A atau seperti ini. Jadi misal nanti di soal ditemukan notasi seperti ini atau yang seperti ini, itu sama, yaitu kita diminta untuk mencari determinan dari matriks tersebut. Nah, kemudian di poin kedua, determinan A tidak sama dengan 0 jika dan hanya jika matriks A memiliki inverse. Nah, jadi di determinan ini kita juga berkaitan nantinya dengan inverse. Nah, kemudian di poin ketiga, sifat-sifat determinan seperti ini. Determinan A sama dengan determinan A transpose. Kemudian sifat lainnya yaitu determinan A dikali determinan B hasilnya sama dengan determinan matriks A dikali matriks B. Oke, nah di sini kita langsung ke pembahasan soal. Yang pertama yaitu determinan matriks dengan menggunakan metode Sorus. Nah, di sini kita udah punya soal nih. Yang pertama yaitu diketahui misalnya B sama dengan seperti matriks ini. 3, 2, min 1, 1, 1, 0, min 2, min 2, 1. Nah, kemudian yang ditanya yaitu determinan B. Determinan B-nya berapa nih? Nah, dengan menggunakan metode Sorus, maka kita akan menambahkan 2 kolom di belakang sini. Nah, 2 kolom ini mengulangi kolom pertama dan kolom kedua. Jadi kita tulis ulang di sini jadinya 3, 1, min 2, dan di sini 2, 1, min 2. Nah, seperti ini. Nah, cara metode Sorus yaitu dia akan mengalihkan diagonal-diagonalnya seperti ini. 3, 1, 1, 2, 0, min 2, min 1, 1, min 2. Nah, apabila diagonalnya seperti ini, maka akan ditambahkan, dijumlahkan seperti ini. Jumlahkan. Dan kemudian akan dikurangi seperti ini. Min 1, 1, min 2, 3, 0, min 2, 2, 1, 1. Yang ke kiri dia akan dikurangi. Negatif. Langsung saja kita coba. Di sini determinan B berarti 3 kali 1 kali 1. 1 kali 1. Kemudian dijumlahkan, ditambah seperti ini, ditambah 2 kali 0 kali min 2, ditambah lagi min 1 dikali 1 dikali min 2, dan kemudian dikurangi karena dia ke kiri sekarang, dikurangi min 1 dikali 1 dikali min 2, kemudian dikurang lagi 3 dikali 0 dikali min 2, kemudian dikurangi yang terakhir yaitu 2 dikali 1 dikali 1.
Nah, seperti ini. Jika sudah sampai seperti ini, maka langsung kita operasikan saja. 311 3 ditambah 20 min 2 jadinya 0, ditambah min 1 1 min 2 jadinya 2, kemudian dikurangi min 1 1 min 2 jadi 2, kurangi 2, kemudian dikurangi 3 0 min 2 jadi dikurangi 0, kemudian yang terakhir dikurangi 2 1 1 dikurangi 2. Nah, kemudian dijumlah dan dikurangkan, jadi hasilnya yaitu 3 5 5 2 2 jadinya 1. Nah, beres. Jadi hasil determinan dari matriks ini yaitu 1. Oke, lanjut. Ada soal berikutnya. Di sini soal nomor 2. Sama seperti tadi, kita menggunakan di sini berarti kita tambahkan lagi kolom pertama dan kolom kedua. Jadinya di sini kita ganti. Di sini jadi kita tambahkan 1 0 0 dan 2 4 0. Jadinya determinannya sama dengan 1 dikali 4 dikali 6 ditambah 2 kali 5 kali 0 dijumlahkan 3 0 0, 3 kali 0 kali 0, kemudian dikurangi dengan 340, 4 kali 0 dikurangi 150, kemudian dikurangi lagi dengan 206 seperti ini. Kemudian langsung determinannya jadi 1 kali 4 kali 6 24. Nah, kemudian selanjutnya di sini kali 0 jadi 0. Sini juga ada 0 jadi 0. Ada 0 jadi 0. 1 kali 5 kali 0 jadi 0 juga. Dan di sini 2 kali 0 kali 6 0. Jadi hasilnya yaitu 24. Seperti ini. Oke. Ini soal ketiga. Masih dengan menggunakan metode Sorus juga. Di sini sama, kita masukkan kolom pertama dan kedua, kita tulis ulang 1 4 7 dan juga di sini 0 5 8. Nah, setelah seperti ini kita cari jadinya seperti ini. Jadi 1 kali 5 kali 9 ditambah 1 kali 5 kali 9 kali 007 ditambah 0 kali 4 kali 8, kemudian dikurangi 0 kali 5 kali 7 dikurangi 1 kali 0 kali 8, kemudian dikurangi dengan 049 kali 9 seperti ini. Nah, setelahnya langsung kita kalikan 9 kali 5 kali 1 45. Kemudian di sini ada 0 jadi 0 tambah 0 juga. Di sini dikurangi 0. Kemudian di sini 0 juga, dan di sini 0 dikali 0 jadi 0.
Jadi hasilnya determinannya yaitu 45. Nah, coba sekarang kita lihat pada nomor 2 dan 3. Di sini bisa kita lihat bahwa seperti ini. Di sini ada 0, 0, 0. Dan nomor 3 juga sama. Di sini ada 0, 0, dan 0. Nah, jika kita lihat di sini akan menjadi seperti segitiga. Nah, di sini seperti segitiga dan di sini juga sama. Akan membentuk sebuah segitiga. Nah, ini merupakan matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Ini matriks segitiga atas dan ini matriks segitiga bawah. Nah, bisa dilihat bahwa jika ditemukan matriks seperti ini, matriks segitiga atas atau segitiga bawah, maka kita tidak perlu susah-susah untuk menggunakan sorus. Kita dapat menggunakan dengan cara perkalian diagonal utamanya saja. Jadi seperti ini, apabila sudah kita lihat bahwa matriks segitiga atas, maka kita cukup mengalihkan diagonal utamanya saja, 1, 4, dan 6. Maka hasilnya akan 24. Ini juga sama. Matriks segitiga bawah, untuk mencari determinannya, kita hanya membutuhkan untuk mengalihkan diagonal utamanya saja. Jadi 1, 5, dan 9 kita kalikan saja, jadinya 45. Selanjutnya yaitu determinan matriks dengan metode OBE. Nah, jadi cara untuk memperoleh determinan dengan metode OBE yaitu sebagai berikut. Jadi, kita mempunyai matriks persegi seperti matriks 3x3, matriks 4x4, dan seterusnya. Kemudian, matriks tersebut kita OBE terlebih dahulu, sehingga nantinya akan menghasilkan matriks segitiga, seperti yang disampaikan sebelumnya. Nah, kemudian, ini ada pengaruh OBE pada nilai determinan suatu matriks. Jadi, harus mengikuti poin-poin seperti berikut ini. Yang pertama yaitu, jika matriks B berasal dari matriks A dengan 1 kali pertukaran baris, di sini pertukaran baris, maka determinan B sama dengan, jangan lupa di sini diberi tanda negatif. Nah, kemudian yang kedua, jika matriks B berasal dari matriks A dengan perkalian sebuah baris dengan konstanta tak 0K, maka determinan B sama dengan K determinan A. Jadi K-nya dimasukkan di sini. Kemudian poin ketiga, jika matriks B berasal dari matriks A dengan perkalian sebuah baris dengan konstanta tak 0K lalu dijumlahkan pada baris lain, maka determinan B sama dengan determinan A tanpa perlu ditambah apapun. Selanjutnya pada kali ini kita akan melakukan determinan matriks metode OBE. Nah, kita sudah punya soal seperti ini. Kita akan mencari determinan dari matriks ini. Nah, pertama kita akan melakukan OBE, proses OBE. Jadi kita akan menjadikan ini satu utama. Dapat kita lakukan dengan cara menukar baris 2 dengan baris 1. Kita akan tukar. Jadinya seperti ini. Baris 1 kita tukarkan dengan baris 2. Nah, karena kita akan tukarkan, kita ingat lagi sebelumnya bahwa pada poin 1 yaitu jika matriks B berasal dari matriks A dengan 1 kali pertukaran baris, maka jangan lupa kita akan menambahkan negatif di sini, negatif 1. Nah, kemudian baru kita tukarkan barisnya. Jadinya 1, 1, 0, 3, 2, min 1. Dan di sini min 2, 1.
Selanjutnya kita lanjut lagi. Kita akan membuat menjadi 0 pada angka 3 di sini. Caranya itu kita akan menggunakan seperti ini, 3 minus 3 B1 ditambah B2. Nah, karena seperti ini, di poin 3 kita tidak mengubah apapun. Jadi kita tulis ulang di sini min 1, kemudian dikali, di sini matriksnya kita ubah lagi, min 3B1 tambah B2. Ininya tetap 1 1 0, baris ketiga juga tetap min 2 1. Nah, di sini ini kita ubah menjadi 3 plus 3 0, kemudian 3 plus 2 min 1, dan kemudian di sini 0 jadi min 1. Nah, setelah itu karena masih belum membentuk segitiga atas, kita lanjutkan lagi prosesnya dengan cara yaitu kita ingin mengubah ini menjadi 0. Min 2 jadinya kita menggunakan cara 2 kali B1 ditambah B3 untuk mengubah min 2 di sini menjadi 0. Selanjutnya jangan lupa kita turunkan lagi min 1 di sini, min 1. Nah, terus baru kita lakukan operasi OBE. Di sini jadinya baris 1 dan baris 2 tetap sama, 1 1 0. Kita tulis ulang, 0 min 1 min 1. Nah, di sini kita ubah menjadi 2B1 ditambah B3 jadi 0. Ini juga jadi 0. 0 tambah 1 jadi 1. Oke. Nah, sampai di sini bisa dilihat bahwa matriks ini sudah membentuk matriks segitiga atas. Seperti ini. Nah, sudah membentuk seperti ini. Maka kita langsung bisa seperti yang di sebelumnya, langsung mengalihkan diagonal utamanya. Jadi determinan B sama dengan, nah jangan lupa di sini tetap kita tulis di sini. Di depan matriks tetap kita tulis, jadinya min 1 dikali 1 dikali min 1 dikali 1. Maka hasilnya yaitu determinan B yaitu 1. Nah, dengan determinan matriks metode OBE dengan metode Sorus di atas tadi, maka hasilnya sama, 1. Ini merupakan soal yang sama, 3 2 min 1 1 1 0 min 2 1. Hasilnya sama-sama 1. Jadi mau menggunakan metode apapun, hasilnya akan sama. Kemudian yang ketiga yaitu determinan matriks dengan metode ekspansi kofaktor. Nah, sebelum memasuki metode ini, ada beberapa definisi yang perlu kita ketahui. Nah, di sini ada MIJ dan juga CIJ. Nah, apa tuh? Nah, MIJ ini disebutnya minor IJ, yaitu determinan matriks A dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J pada matriks A. Wah, maksudnya gimana tuh? Nah, jadi kayak gini nih. Di sini ada contoh nih.
Misalnya kita punya matriks A seperti ini, 210, 121, 012. Nah, misalnya kita pengen nyari M13. Nah, kenapa kayak gini nih hasilnya? Nah, jadi M13 dengan menghilangkan baris ke I-nya itu 1, di sini 1, dan kolom ke J-nya di sini 3. Nah, jadi menghilangkan baris 1 dan kolom 3. Nah, di sini baris 1 yaitu 210. Jadi di sini kita hilangkan. Kemudian di sini dan juga kita menghilangkan kolom J ke J. J-nya di sini yaitu 3. Jadi kolom 3 kita hapus juga. Nah, di sini tinggal sisa yang ini kan, 1, 2, dan 01. Nah, ini nantinya akan menjadi, nah, jadi kita akan mencari nantinya determinan dari sisanya ini nih, 1, 2, dan 01. Nah, hasilnya yaitu 1. 1 kali 1 dikurangi 2 kali 0. 1. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada CIJ. Apa nih? Nah, CIJ ini namanya yaitu kofaktor IJ. Nah, rumusnya itu seperti ini. Jadi min 1 dipangkat I plus J. Seperti tadi, I-nya baris, J-nya kolomnya. Kemudian dikali sama MIJ. MIJ-nya tadi udah kita cari di atas nih, kayak gini. Nah, jadi secara umum, cara menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor yaitu seperti ini. Menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Nah, misalnya kita cari baris ke I nih. Yang kita jadiin ekspansi kofaktornya. Nah, jadinya determinan AI1, CI1 ditambah AI2, CI2 hingga seterusnya sampai IN dan CIN. Nah, kemudian jika kita menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J, nah, jadi kalau misalnya kita yang di ekspansi kofaktornya itu sepanjang kolom ke J, jadinya determinan A sama dengan A1J C1J kali C1J ditambah A2J dikali C2J ditambah seterusnya hingga ke ANJ dikali CNJ hingga sampai N nih di sini. Seperti itu. Oke, untuk yang ketiga yaitu kita akan mencari determinan matriks dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Nah, di sini kita sudah ada soal. Di sini A sama dengan matriks A sama dengan 210, 121 dan 012. Nah, di sini kita bebas mau menggunakan baris atau kolom mana saja. Dan kali ini kita misalkan kita akan melakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris 1. Di sini kita contohkan ekspansi kofaktor sepanjang baris 1. Nah, berarti kembali ke rumus yang tadi di awal, maka di sini kita determinan A, rumusnya itu A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 kemudian ditambah A13 dikali C13. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita masukkan di sini A11
A bagi 1 kolom 1, yang ini berarti 2 dikali. Nah, kemudian untuk C11 berarti kofaktor satu-satunya tadi dengan rumus yaitu min 1 pangkat I tambah J, berarti 1 tambah 1, berarti di sini 2, kemudian dikali dengan M atau minor 11. Tadi untuk mencari minor 11 berarti kita tutup ini baris 1 dengan kolom 1, sehingga yang tersisa adalah 21 dan 12. Maka kita tulis di sini 21 12. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu A12. Berarti bagi 1 kolom 2, berarti yang ini 1. Kemudian dikali C12 berarti sama kayak tadi, kita kali min 1 pangkat 1 ditambah 2, berarti 3. Minornya yaitu kita tutup bagi 1 dan kolom 2, berarti 11 dan 02. 1102. Lalu kemudian yang ketiga yaitu A13, berarti bagi 1 kolom 3 yaitu 0 dikali minus 1 tambah 3 4. Minornya yaitu bagi 1 tutup, bagi kolom 3 tutup, jadinya 1201. 1201. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita hitung. Berarti di sini 2 dikali min 1 dikuadratkan jadi 1 dikali determinan ini yaitu 2 kali 2 4 dikurangi 1 3 ditambah dengan 1 dikali min 1 pangkat 3 min 1. Kemudian ini 1 kali 2 kurangi 1 1 kali 2 kurangi 0, jadinya 2 ditambah ini karena 0 mau dikali berapapun hasilnya akan tetap 0. Oke, selanjutnya langsung kita masukkan, kita hitung. Di sini berarti 6 dikurangi 2, jadi hasil akhirnya yaitu 4. Jadi determinan dari matriks ini merupakan 4. Oke. Nah, jadi itu dia 3 metode yang dapat kalian gunakan untuk mencari determinan matriks. Nah, menurut kalian metode mana yang lebih mudah? Tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.